Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sahabat kita tentunya, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas dari Injil Matius. Hari ini kita akan kembali mempelajari apa yang Matius ingin coba sampaikan untuk kita dapat mengerti suatu karakter Tuhan yang dapat menjadi bagian tentunya dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mempelajari, adalah jauh lebih baik kita mengundang setiap anggota keluarga kita ataupun orang-orang yang rindu untuk mempelajari, ajak mereka datang bergabung sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa, siapkan juga Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi jikalau ada ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Judul pelajaran kita hari ini adalah mengenai kebesaran pengampunan. Pengampunan adalah salah satu karakter yang Tuhan miliki untuk menjadi suatu pelajaran bagian dalam kehidupan kita tentunya. Dan ini yang kita akan pelajari. Mengapa kita harus memiliki suatu hati yang dapat mau mengampuni sesama kita, manusia? Salah satu konsekuensi terburuk dari kejatuhan di dalam dosa terlihat dalam hubungan antar pribadi yang mulai saling menyalahi. Ini adalah suatu respon setelah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Respon alamiah adalah selalu memudahkan untuk menyalahkan dan tidak mau mengampuni. Sejak Adam berusaha untuk mempersalahkan Hawa karena dosa, itu dicatat dalam Kejadian 3:12, maka sampai saat ini di dunia, kita telah hancur dan rusak karena konflik di antara satu dengan yang lainnya, konflik antar pribadi. Dan celakanya konflik ini bukan hanya terjadi di dalam dunia sekular saja, tetapi juga di dalam gereja. Konflik terus berkembang di antara anak-anak Tuhan sekalipun. Inilah yang menjadi suatu hal yang harusnya kita coba simak pada kesempatan ini. Bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai suatu karakter yang tidak membiarkan bagian dari dosa itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tinggalkan untuk menyalahkan orang lain di antara sesama kita, sehingga kita dapat memberikan suatu hati yang baru, yaitu hati yang mau mengampuni. Kita dapat membaca dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apa yang Yesus ingin katakan kepada kita dalam pelajaran ini? Kita dapat membuka bersama-sama Matius 18 ayat 15 sampai 20. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Jikalau kita sudah menemukannya, kita dapat membacanya. Ayat 15 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali, ya. Kita berbicara dengan dia, bukan berbicara di belakang, tetapi ambillah waktu untuk menasihati, bukan menghakimi. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ya, tentu kita terus berusaha untuk memberikan suatu amaran kepada dia. Bukannya kita menyerah, atau bukannya membawa orang tersebut untuk menyudutkan dia, tetapi akan kepedulian kita membawa satu saksi yang tentu takut akan Tuhan. Bukan orang yang mau juga menjelek-jelekan orang tersebut. Untuk kita tetap memberi dorongan. Ini yang Yesus maksudkan. Ya, bawalah orang-orang yang takut akan Tuhan juga, yang mau rindu untuk menyelamatkan orang tersebut. Ya, jikalau ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Tentu jemaat yang juga takut akan Tuhan. Ya, suatu jemaat yang rindu juga untuk menyelamatkan satu jiwa saja juga. Kemudian di sini katakan, pandanglah dia sebagai seorang
Tapi jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai. Ya. Tapi jikalau kita tetap terus berusaha dan orang tersebut tetap tidak mau mendengarkan, itu artinya adalah suatu pilihan dia untuk menjadi matang di dalam dosanya dan dia menolak akan kasih karunia Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, ini adalah suatu nasihat di antara setiap anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, agar kita mau menasehati satu dengan yang lainnya dan rindu untuk menyelamatkan jikalau ada di antara saudara kita yang menyimpang akan kebenaran dari firman Tuhan. Kemudian di sini dilanjutkan, mari kita selesaikan. Lebih mudah melakukan sesuatu sembunyi-sembunyi dan mengeluh tentang orang lain daripada berhadapan langsung kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, ini yang sering terjadi. Lebih mudah orang ini membicarakan di belakangnya daripada bertemu dengan orang itu dengan kelembutan untuk memberikan suatu nasihat dan saling membangun, ya. Dan itulah mengapa kita tidak ingin melakukan dan jauh lebih senang membicarakannya di belakang dan tidak memperbaiki tentunya daripada kesalahan orang tersebut. Meskipun telah disuruh oleh Tuhan untuk melakukannya, tapi banyak daripada kita tidak melakukan prinsip-prinsip yang dicatat dalam Matius 18 ayat 15-20 itu dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus mengajarkan kepada kita untuk pergi langsung kepada seseorang yang telah menyakiti kita dan berusaha untuk memulihkan hubungan yang baik antara kita dengan orang tersebut. Jika orang itu tidak terima, maka tentu ada petunjuk-petunjuknya yang kita harus lalui tersebut. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu petunjuk daripada yang Yesus sampaikan. Lihat ketika kita konteks di ayat tersebut, ini mengenai disiplin, ya, dan mengembalikan orang tersebut agar dia kembali untuk menjadi suatu hubungan di antara sesama manusia, menjadi hubungan yang baik. Yesus berkata bahwa Roh Kudus, yaitu Roh yang Yesus minta untuk menjadi bagian dalam kehidupan setiap anak-anak kita saat ini, ya. Dia hadir ketika sekelompok kecil berusaha untuk mengembalikan seseorang agar dia kembali menjadi bagian dari orang-orang percaya. Ini adalah permintaan yang baik, ya. Jikalau ada hubungan yang retak di antara sama kita, panggil 2-3 orang yang takut akan Tuhan agar dapat memulihkan, bukannya mempertajam atau merusak di antara hubungan atau menjauhkan. Ini yang kita harus mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saat ini di dalam lingkungan gereja, hal tersebut tidaklah dijalankan. Tetapi jikalau ada hubungan yang retak di antara seseorang, jauh lebih banyak malah menggeseknya untuk semakin lebih parah lagi atau semakin emosi, bukannya mendoakan dengan sungguh-sungguh agar suatu hubungan yang retak itu dapat kembali, tetapi malahan setiap orang semakin emosi, tidak mau merendahkan hati, dan hubungan akhirnya semakin retak. Dan ini sering terjadi di antara gereja-gereja saat ini yang seharusnya mereka tidak mencerminkan hal seperti tersebut. Ini menjadi suatu contoh di dalam tentu kehidupan kita. Roh Kudus hadir
di dalam sekelompok kecil untuk mengembalikan setiap orang agar kembali menjadi orang-orang yang percaya. Sebenarnya disinilah indahnya karya penebusan itu. Dan hal itu dimulai dengan rendah hati. Melakukan hal yang benar dan berbicara secara langsung dengan seseorang yang telah menyakiti, mungkin kita, saudara kita, ataupun anggota di antara di mana kita berkumpul di dalam gereja ataupun di dalam rumah tangga atau lingkungan di mana kita tinggal. Ini juga menjadi suatu contoh mengenai kebesaran pada mereka yang melakukan prinsip-prinsip yang Yesus lakukan, ya. Inilah sebabnya dikatakan barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan untuk melayani dengan kerendahan hati. Dan konsep untuk memperbaiki hubungan yang retak, Kristus katakan dimulai dengan suatu kerendahan hati. Dan orang tersebut mau mendatangi dan mengikuti prinsip ini dan mendoakan dengan sungguh-sungguh untuk menjalin hubungan yang retak tersebut. Kita juga dapat melanjutkannya di dalam ayat 21 sampai 35, ya. Kita dapat kembali membuka Matius 18, apa yang Yesus coba sampaikan berikutnya. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35, ya. Di bawahnya kembali dikatakan perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jikalau ia berbuat dosa terhadap aku?" Ini satu dengan apa yang tadi kita baca ayat 15 sampai 20, ya. Seringkali ketika kita mengikuti konteks ayat 15 sampai 20, wah, saya sudah sekali menegur, dia tidak mau. Saya panggil orang, dan orangnya yang kita panggil juga hanya menggesek, bukannya dengan kerendahan hati untuk tetap juga merindukan orang itu kembali dengan doa yang sungguh. Wah, saya sudah panggil 2-3 orang, dia juga tidak mau. Panggil jemaat, kita pecat saja dia. Ini bukan konteksnya dengan penuh emosi seperti hal tersebut. Tetapi kita lihat, ini lanjutannya yang dikatakan oleh Petrus menanyakan mengenai hal pengampunan sesuai dengan konteks yang di atas tersebut. Yesus berkata padanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, inilah batas daripada suatu pengampunan yang sebenarnya mau ditunjukkan adalah kita harus terus-menerus berusaha untuk mengampuni. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan, dihadapkan kepada seseorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu." Ya, sangat besar hutangnya dan dia tidak sanggup membayarnya. Dan dia memohon kepada tuan itu untuk bersabar dahulu. "Segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang hanya 100 dinar. Tentu tidak sebanding dengan hutang dia. Hutang sahabatnya ini sangatlah kecil dibandingkan hutang dia. Tetapi orang tersebut mencekik kawannya itu dan katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah juga kawannya dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Memohon pengampunan yang sama, ya. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Tetapi dia membawa kawannya ini dimasukkan ke dalam penjara. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus
ngasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mau mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, pelajaran ini sebenarnya adalah suatu pelajaran yang seharusnya dapat kita terapkan dalam kehidupan dunia ini, di mana hati ini semakin dingin dan kita tidak mau mengampuni. Kita ingin segera berusaha mau menyudutkan orang-orang yang kita tidak senangi. Dengan seluruh kekuatan kita berusaha agar mereka tidak dapat lagi mempunyai suatu kemampuan. Jikalau mereka mempunyai kesalahan, kita tidak mau mengampuni karena kesombongan di dalam diri kita. Ini juga adalah suatu pelajaran di antara kita, tentunya di antara sesama anggota jemaat. Kalau kita menyelidiki hati kita juga mempunyai suatu kesalahan-kesalahan dan kita tidak sanggup mengampuni dengan setiap usaha kita akan dosa-dosa kita. Tetapi Bapa mau mengampuni melalui pengorbanan Yesus. Dan Yesus memberikan karakter Bapa yang pengasih. Bagaimana dengan kita? Apakah ada yang terlalu besar daripada kesalahan di antara sesama kita sehingga kita tidak mau mengampuninya? Kita harus belajar daripada suatu pengalaman yang Matius angkat dalam sebuah perumpamaan tersebut, untuk kita mengerti dalam ayat 21 tadi sampai 35 Matius 18. Biarkanlah kita belajar dan menyimak dan kita renungkan sehingga kita mengerti. Setelah pelajaran ini, kita coba lihat apakah ada di antara sesama kita yang kita tidak mau ampuni. Minta kekuatan kepada Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan mengatakan 2-3 orang yang berkumpul untuk memulihkan suatu hubungan yang retak, Tuhan akan bekerja pertama-tama dalam diri kita agar kita mau mengampuni orang-orang yang kita anggap tidak layak diampuni. Jangan pernah dengarkan, itu adalah suatu bisikan daripada iblis untuk menanamkan kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Walaupun kita anggap kita adalah yang benar, tapi kita tetap harus memiliki karakter Kristus, di mana kita mau mengampuni. Ketika Yesus berkata untuk mengampuni sampai 70 kali 7 kali, apa yang sebenarnya ia katakan adalah kita seharusnya tidak pernah berhenti mengampuni seseorang. Bukan demi keuntungan bagi orang lain, tetapi ketika kita mengampuni itu adalah keuntungan bagi diri kita sendiri. Lihatlah betapa kerasnya perumpamaan yang ia katakan untuk menyampaikan maksudnya. Kita dapat diampuni dalam banyak hal, dan hanya mengenai itulah Injil itu, untuk kita dapat mengerti makna daripada pengampunan. Dan kita juga dapat belajar, ini bukan diajarkan hanya di dalam perjanjian baru. Sifat karakter Tuhan itu adalah selalu sama. Dan Tuhan juga telah memberikan suatu gambaran melalui Musa kepada bangsa Israel pada perjanjian lama. Kita dapat membaca dalam Keluaran 32 ayat 32. Ya. Keluaran 32 ayat 32. Ayat 32 dikatakan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ya. Ini adalah ekspresi daripada Musa. Ya Tuhan, ampunilah bangsa ini. Jikalau tidak, lebih baik namaku saja yang engkau hapuskan. Ini memberikan suatu gambaran. Tuhan telah menunjukkan karakter Musa sebagaimana karakter Kristus yang mau mengampuni walaupun bangsa ini tegar tengkuk, bahkan berusaha mencelakakan Musa sehingga Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan tersebut. Tapi Musa memiliki karakter Kristus. Dan ini adalah suatu pelajaran yang sama juga, yang seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita saat ini. Jika kita tidak mengampuni orang lain,
seperti kita telah diampuni oleh Tuhan, kita akan menghadapi suatu konsekuensi hati kita ini menjadi keras dan tidak menjadi hati seperti Kristus. Dan tentu kita akan menjadi suatu manusia yang mempunyai hati yang keras, dan itu adalah karakter daripada si iblis. Dan kita akan mengambil bagian bukan dalam kehidupan kekal, tetapi kematian yang kekal. Ini adalah suatu pelajaran yang penting untuk kita renungkan hari ini mengenai kebesaran suatu pengampunan. Dan biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini, jikalau kita ada seseorang yang kita benci, mungkin di dalam lingkungan rumah tangga kita, atau lingkungan di mana kita bekerja, bersekolah, bersosial, lingkungan di gereja, dan dimanapun Tuhan tahu. Biarkanlah pada saat ini kita meminta dengan pertolongan Roh Kudus kepada Tuhan, agar dapat pertama merubah hati kita, dan Dia juga mau bekerja kepada orang tersebut, dan kita pergi kepada Dia untuk saling berdamai. Dan itu adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Biarkanlah melalui pelajaran ini menjadikan berkat kepada kita dan seluruh keluarga kita. Tuhan memberkati.